Assalamualaikum, saya Ristini. Pada kali ini akan mempraktekkan praktek kucing bersama dengan teman sejawat. Saya ada di TK Tunas Gading Depok dan saya ada di kelompok A, sedangkan teman sejawat itu ada di kelompok B. Dan teman sejawat mempunyai masalah dan anak didiknya yang belum berani ditinggal oleh orang tuanya. Bagaimana seringnya kita saksikan. Selamat siang Bu Risti. Selamat siang Bu Murni. Mari Bu Murni. Silakan duduk. Terima kasih. Ada apa ya Bu Murni ya? Ini Bu Risti, saya tak cerita ya. Kok kelas saya itu ada anak yang sampai saat ini tuh belum mau ditinggal. Masih minta ditunggu terus sama ibunya. Sudah dicoba beberapa kali tetapi masih sulit. Oh gitu ya. Jadi Bu Murni punya masalah dan anak didiknya yang belum bisa ditinggal oleh orang tuanya. Gitu ya Bu ya. Kira-kira apa ya Bu ya untuk dari anaknya itu kenapa kok nggak mau ditinggal? Kira-kira Bu Murni ada tahu tidak karena ada apa dan anaknya kok nggak bisa ditinggal oleh orang tuanya? Kalau menurut pengamatan saya itu selama di kelas sepertinya anak itu di rumah mungkin jarang keluar. Jadi untuk menyesuaikan di lingkungan yang baru itu agak sulit untuk menyesuaikan dengan lingkungan baru, dengan teman-temannya. Kemungkinan itu agak sulit karena ibunya mundur satu langkah aja tidak mau, harus dekat sekali Bu Risti. Saya juga sampai gimana caranya supaya anak ini mau ditinggal. Jadi ini ya Bu Murni ya, punya masalah dengan anak didik yang belum bisa ditinggal oleh orang tuanya. Jadi karena jarang keluar dan sulit untuk menyesuaikan diri dengan teman-temannya, begitu ya Bu Murni ya. Nah, menurut Bu Murni kira-kira apa yang bisa dilakukan Bu Murni untuk mengatasi anak tersebut? Kalau menurut saya akan mencoba mendekati anak itu. Saya menjadi temannya, pelan-pelan nanti saya masuk ke anak itu namanya Aska Bu. Oh ya. Namanya Aska. Kemudian akan saya jadikan teman dulu, akan saya ajak bicara, sering komunikasi, pendekatan. Kemudian pelan-pelan orang tuanya tak suruh mundur pelan-pelan, mungkin satu langkah hari ini, besoknya satu langkah, besoknya satu langkah lagi. Oh, bagus sekali tuh ide Bu Murni. Coba besok bisa dilakukan itu Bu Murni, bagus sekali. Kira-kira Bu Murni kapan mau melaksanakan itu? Mungkin minggu depan ya, semoga bisa minggu depan. Minggu depan kira-kira hari apa Bu? Saya mulai hari Senin. Oh ya, minggu depan hari Senin Bu Murni. Oke, saya tunggu itu proses baiknya ya Bu Murni ya untuk ketemu lagi dengan saya hari Senin gitu ya Bu Murni ya. Kira-kira setelah itu apa yang dirasakan Bu Murni setelah ini menyampaikan undang-undang ini? Saya senang, lega karena ada teman saya yang mau mendengarkan keluh kesah saya. Kemudian apa yang terjadi di kelas saya, bahwa itu adalah suatu problem di kelas saya. Kok anak ini begitu sulit sekali untuk ditinggal oleh orang tuanya, padahal teman-teman yang lain itu kan sudah mau ditinggal, bahkan ada yang malu kalau ditunggu orang tuanya, tetapi yang Aska ini kok masih kesulitan begitu Bu Rizky. Ya, jadi kesimpulannya Bu Murni itu ya punya murid yang namanya Aska itu ya Bu Murni ya, yang belum bisa ditinggalkan oleh orang tuanya,
Askar dengan pendekatan yang nanti bisa Mas Askar bisa menjadi berani gitu ya Bu Murni ya. Dan kira-kira nanti 1 minggu lagi Bu Murni ya. Iya. Oke, bagus sekali. Ternyata itu Bu Murni bisa menyelesaikan masalah sendiri. Oh ya Bu Murni, kira-kira ada lagi yang mau disampaikan ke saya? Saya kira cukup berisi. Saya sudah senang, sudah lega, berisi mau mendengarkan saya, dan mungkin ini dulu. Saya kira waktunya cukup. Saya terima kasih Bu Listi sudah memberi waktu untuk saya mau mendengarkan saya, dan saya kira ini juga sudah cukup. Mungkin nanti Bu Listi masih ada pekerjaan, saya juga melanjutkan pekerjaan saya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada Bu Listi